Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sempat bisa membuat video untuk kegiatan tugas kuliah saya, serta tak lupa kirimkan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, di mana beliau yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam yang biadab menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, langsung saja saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul teori hegemoni media. Teori, apa itu teorinya? Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungkan untuk menghadirkan sebuah pandangan sistematis. Adapun hegemoni yaitu suatu bentuk kekaisaran yang mengendalikan negara-negara bawahannya dengan kekuasaan yang memaksa. Kekuasaan yang memaksa itu untuk tujuannya untuk memaksakan politiknya, tetapi bukan dengan kekuatan fisik. Nah, adapun media, apa itu media? Nah, media itu sarana atau tempat yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun menerima pesan, serta tujuannya untuk meningkatkan pemahaman mengenai penerima pesan. Jadi, teori hegemoni media yaitu hegemoni media sosial yang dapat dipahami dan mudah sekali mempengaruhi dengan kekuasaan teknologi yang berbasis internet yang digunakan sebagai alat interaksi atau alat pertukaran informasi untuk mencapai sesuatu kepentingan sendiri. Nah, sekarang kita ada di era globalisasi. Nah, di mana di era globalisasi ini mendorong adanya banyak sekali contohnya pasar-pasar bebas yang membuat modal yang begitu mudah keluar masuk dalam suatu negara. Dengan menghindari pasar bebas atau membuat suatu negara terisolasi dari pergaulan internasional. Selain itu, kemajuan teknologi dan pengetahuan telah menjadikan batasan-batasan negara ini menjadi samar, dan pada akhirnya menjadi alasan yang kuat untuk memberikan perhatian mengenai masalah-masalah identitas budaya nasional. Karena dengan adanya adopsi proses suatu bentuk teknologi komunikasi dan informasi tersebut memberikan berbagai bentuk dan informasinya itu dalam memberikan berbagai bentuk implikasi tertentu dalam pola hubungan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, baik dalam masyarakat itu sendiri sebagai akibatnya masuk ke rasionalitas teknologi modern ke dalam suatu sistem berpikir masyarakat yang tradisional, maupun pada saat berinteraksi antar negara akibat negara lain di negara ke dalam perangkap itu ketergantungannya terhadap negara lain itu khususnya Nah, berdasarkan pemikiran Gramsci yang menjelaskan tentang bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau didominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya. Nah, di mana kelompok yang didominasi tersebut itu secara tidak sadar juga ikut mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain, yaitu penguasa, tidak merasa ditindas atau merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi. Jika direfleksikan ke dalam kehidupan sosial politik di Indonesia, ya di Indonesia salah satunya hegemoni budaya yang saya ambil, yang kita lihat saat ini itu sangat kita lihat dapat
dapat dicontohkan adanya pasar-pasar modern yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Salah satunya itu ada Indomaret, Alfamidi, Minimarket, dan lain-lainnya. Nah, adapun mal-mal yang tentang ada yang Metropolitan Mall, Giant Mall, dan adapun makanan-makanan yang sudah restoran-restoran modern, yaitu ada di KFC ataupun MC Donald dan lain-lain. Dan di sini negara itu pun akan ikut menjadi pelaku dari tindakan hegemoni. Peran negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi itu maka negara yang punya andil besar telah memberikan izin bagi para penguasa mal untuk mendirikan usaha-usahanya dan mengalahkan pasar-pasar tradisional. Adapun budaya tanding terhadap hegemoni budaya, yaitu didominasi budaya yang dilakukan melalui media massa oleh masyarakat barat yang pada akhirnya mulai disadari sebagai bentuk imperialisme budaya baru. Bentuk imperialisme modern ini tidak lagi dilakukan dengan pesawat terbang, meriam, peluru, dan pasukan, tetapi dilakukan oleh media massa. Ideologi yang disebarluaskan tidak dipaksakan oleh penguasa, tetapi merupakan pengaruh budaya yang disebarkan secara sadar dan dapat meresap, serta berperan dalam menginterpretasikan pengalaman. Proses ini berlangsung secara tersembunyi, tetapi berlangsung terus-menerus. Baiklah, sekian dari video saya yang mengenai teori hegemoni media. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan di teori hegemoni media ini yang saya jelaskan itu juga masuk ke dalam budaya hegemoni yang salah satunya masuk di negara Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.